Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Novia. Jadi, Novia Klana ini sebenarnya adalah pseudonym saya atau nama internet. Tapi nama saya, Novia Riani Putri, itu saya sebut, eh, itu bisa dicari di laman CFP Indonesia, FPSB Indonesia. Jadi, saya adalah Certified Financial Planner. Jadi, di video kali ini, dengan kredibilitas CFP saya dan ilmu yang saya punya, kayaknya saya cabut aja agak gatel, saya mau coba, mungkin nggak ngasih saran ya, tapi mungkin mencoba menjawab aja sih, dari segala pertanyaan terkait keuangan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang mengirimkannya ke saya. Jadi ada beberapa yang udah kirim di email kontak.noviaklana@gmail.com. Pokoknya semuanya bisa dicek deh di deskripsi detailnya. Dan ini juga belum saya jawab gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya juga ya, untuk saya jawab di video selanjutnya atau mungkin di beberapa video lainnya, saya nggak pernah janji akan segera bales. Tapi saya akan coba untuk bales semua. Silakan aja kirim ke email atau tulis saya di kolom komentar. Kalau email kan biasanya mungkin maunya lebih privat gitu, mau lebih panjang, mau lebih personal, mau anonim, silakan gitu, bebas aja. Ini bukan sebuah saran, jangan ambil mentah-mentah ya, saran keuangan mentah-mentah gitu jangan. Anggap aja ini sebagai ilmu tambahan ya. Itu ya guys, ini disclaimer dulu atau penafian. Jadi ini dari Yume dengan subjek solusi keuangan. Halo Kak Novia, aku salah satu subscriber baru kakak di YouTube. Terima kasih Kak Yume. Ini sebenarnya udah agak lama emailnya. Nggak tahu sih Kak Yume masih subscriber atau enggak, tapi terima kasih loh bahkan udah pernah subscribe. Sebelumnya kenalin namaku Yume ya Kak. Aku sebenarnya lagi concern masalah keuanganku. Awal tahun ini aku sudah resmi tinggal sendiri. Dan aku kurang paham buat mengatur keuanganku, Kak. Aku ingin bertanya, apakah ada budgeting atau financial planner atau mungkin financial planning ya, atau perencanaan keuangan yang simple atau sederhana untuk dipelajari pemula sepertiku? Lalu, aku ada masalah lain, Kak. Oleh karena aku lagi butuh untuk membeli kendaraan bermotor untuk transportasi kerja pastinya, tapi aku kurang nyaman untuk kredit motor baru. Jadi opsi lain yang aku ambil adalah beli motor bekas. Ini emailnya udah agak lama ya, mungkin nggak terlalu relevan. Maaf banget Kak Yume, tapi saya akan coba jawab. Dan mungkin teman-teman punya masalah atau punya isu serupa, bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Nah, aku ambil adalah beli motor bekas. Nah, tapi kalau motor bekas pastinya harus cash. Dan aku belum ada dana sebesar itu saat ini, Kak. Beberapa teman kasih saran untuk ambil pinjaman di koperasi. Tapi aku nggak ada jaminan kalau ambil pinjaman di koperasi. Adakah solusi dari kakak untuk masalahku ini? Oh iya kak, apa ada solusi untuk menghindari utang yang tidak sehat atau menjerat dari Kak Novia? Mungkin kurang lebih itu aja Kak yang mau aku tanyain ke Kak Novia. Terima kasih untuk konten-konten seputar keuangan yang cukup berguna untuk diriku yang baru jadi orang ini ya Kak. Aduh, terima kasih banget Kak. Aduh, padahal konten saya banyak yang sangat santai ya Kak. Dan mungkin saya kira nggak terlalu bermanfaat, tapi kalau misalkan bermanfaat saya berterima kasih. Semangat terus untuk Kak Novia, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Yume. Jadi pertama, ini jawabannya pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama saya jawab dulu pelan-pelan. Aku ingin bertanya apakah ada budgeting atau financial planning yang simple untuk dipelajari pemula sepertiku. Oke, untuk ini ada banget ya untuk budgeting simple. Sebenarnya budgeting simple tuh intinya adalah kita tuh bayar dulu ke diri sendiri. Ya, maksudnya untuk kewajiban-kewajiban kayak misal contoh mungkin Kayume ngekos, bayar kosan dulu, terus mungkin ingin seperti zakat gitu, atau mungkin di agama lain ada perpuluhan atau apapun lah bentuknya, itu boleh disisihkan dulu atau mungkin ada juga semacam pemberian ke orang tua. Nah, itu didahulukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan yang wajib-wajibnya nanti, takutnya udah kegerus duluan sama uang-uang yang tidak terduga atau
uang-uang nongkrong impulsif misalkan. Jadi emang udah di-budgeting. Jadi untuk mengawali budgeting, sebenarnya Kak Yume itu harus mengenali diri sendiri dulu. Apa aja sih sebenarnya pengeluaran saya atau pengeluaran gue atau pengeluaranku atau pengeluaran aing atau my expenses, apa aja sih pengeluarannya, itu dicek dulu. Karena setiap orang itu beda-beda. Makanya ini jatuhnya kan personal finance atau keuangan pribadi karena setiap orang tuh beda-beda tipikalnya. Nah, Kayume sendiri gimana? Apakah mungkin Kayume ada pengeluaran untuk beli komik gitu yang wajib banget dibeli? Kalau misalkan komiknya nggak dibeli, nggak akan bisa semangat kerja. Nah, itu boleh dimasukkan. Karena mungkin buat orang lain nggak penting ya komik itu. Tapi kalau buat Kayume itu memberi semangat, go for it. Taruh. Jadi tulis ditaruh di awal. Kayak ini gaji misalnya UMR. Ya mungkin sekarang kayaknya udah 5 juta ya. 5 juta gitu. Kita buletin aja langsung 5 juta. Terus dari 5 juta udah tulis nih transport sekian, kos sekian, terus makan sekian, minum sekian, nongki sekian. Mungkin kalau mau beli komik, komik sekian. Jadi udah ditaruh dulu di awal. Intinya sih seperti itu. Jadi kenali dulu, Kak ya. Kalau misalkan bingung, gak apa-apa, wajar. Kalau misalkan bingung, kalau saran saya ya, tentu sekali lagi jangan diikuti mentah-mentah. Setiap ada pengeluaran, apalagi kalau pengeluarannya lumayan besar, atau rutin, meskipun rutin tapi kecil, itu coba aja dicatat Kak pelan-pelan. Gak usah yang rapi banget, enggak, langsung aja tulis di notes HP gitu kayak, oh iya abis beli cilor nih 5.000. Oke, cuma 5.000 sih, tapi beli cilornya ternyata setiap hari. Ya udah, emang sih nggak sehat, tapi nggak apa-apa. Mungkin emang saya nggak ngejudge. Ya udah tulis saya 5.000 kali 30. Wah, 150.000 sendiri nih cilor gitu. Atau mungkin nanti dari situ kan udah ketahuan, oh berarti saya harus ngurangi nih cilor gitu kan. Ini contoh aja ya cilor. Harus ngurangi cilor. Mungkin ya jadi sekali 2 hari deh gitu. 2 hari sekali beli cilor. Jadi kan lumayan berkurang tuh. Misalkan tadi 30 hari jadi 15. Jadi 15 kali 5.000 75.000. Lumayan kan? Kurang 50%. Itu contoh aja ya Kak. Oke? Coba dulu yang simple gitu. Gak usah langsung mikirin pakai aplikasi gitu menurut saya ya. Gak usah terlalu ribet. Menurut saya coba aja tulis tangan dulu atau notes. Nanti kalau emang mau punya data yang lebih rapi, menurut saya spreadsheet, Google Spreadsheet itu atau Microsoft Excel itu udah sangat membantu, atau pakai open source, software open source lain, atau ya simpel aja sih itu dulu. Nanti kalau dirasa kurang baru pakai aplikasi lain. Intinya bisa kok gratisan dulu, nggak usah beli dulu ya aplikasi-aplikasi yang kayak gitu. Gitu ya. Terus padahal nanti saya mungkin akan jualan template suatu hari. Tapi menurut saya kalau baru mulai sebaiknya udah gratisan aja dulu, dibiasain dulu. Karena nggak gampang. Karena saya pun menurut saya itu nggak gampang. Jadi pelan-pelan aja Kak, santai aja. Oke? Terus selanjutnya untuk soal pinjaman ya, motor bekas. Ini mungkin agak sulit ya Kak. Cuma kalau menurut saya nggak tahu Kayume ini sama seperti saya atau enggak. Tapi menurut saya kartu kredit itu adalah tool yang penting. Selama kita bisa menggunakannya dengan baik. Tool atau alat atau media yang penting untuk pengaturan keuangan kita. Kalau motor bekas tahu saya adalah harga 3 juta. Adalah bahkan harga 2 juta gitu. Saya nggak tahu sih kondisinya gimana dan mungkin udah lama banget. Cuma adalah harga segitu. Karena saya dulu pas lagi bokek-bokeknya, saya beli laptop 2 juta bekas tuh masih bisa lah saya pakai. Sampai akhirnya bisa nabung, bisa menghasilkan lebih dari harga laptop 2 jutaan tersebut dan bisa beli laptop baru. Alhamdulillahnya. Dan itu saya pribadi, mungkin teman-teman punya pengalaman lain, saya pribadi terbantu dengan penggunaan kartu kredit. Jadi saya beli 2 juta. Saya inget banget, ini saya sebut marketplace bukan berarti saya promosi ya, ini pengalaman saya. Saya beli laptopnya ThinkPad. ThinkPad sisa kantoran tuh, saya tahu banget. Saya beli di Tokopedia, harganya 2 juta. Terus dari 2 juta itu saya beli lewat kartu kredit BCA ketika itu, karena saya punyanya itu. Dan mandiri sih, tapi saya
ingin menggunakan BCA, di aplikasi BCA saya ubah jadi cicilan 6 bulan. Dari 2 juta dibagi 6 bulan. Saya mikir ketika itu, aduh lama juga ya 6 bulan, tapi saya pikir lagi, oh ini bakal bermanfaat lah setidaknya untuk setahun. Dan benar aja, laptopnya emang saya pakai ternyata nggak nyampe setahun ya, tapi lebih dari 6 bulan. Tapi laptopnya berguna untuk adik saya yang ketika itu butuh untuk skripsi. Karena laptopnya nggak bisa dipakai. Dan laptop saya yang 2 juta itu bisa membantu dia. Meskipun kayak baterainya udah agak soak gitu, tapi masih bisa dipakai. Nah, untuk motor, ya mungkin agak sulit ya untuk cari bekas tapi murah, tapi bisa dicoba dengan cara itu ya, Kak. Atau mungkin bisa menggunakan Paper ID, paper.id. Itu dengan paper.id, itu tapi harus punya kartu kredit dulu sih, Kak. Sayangnya ya, setahu saya. Dengan paper.id pun juga nggak mesti lewat marketplace, mungkin udah punya kenalan ya Kak, terus mau beli dari dia, tapi mau nyicil itu juga bisa lewat situ. Nanti langsung diubah 6 bulan, itu juga bisa. Jadi menurut saya kartu kredit sih Kak. Emang nggak gampang ya, tergantung juga Kak Yume ini bank utamanya apa, bank tabungannya, cuma itu menurut saya. Karena itu pengalaman saya. Dan enaknya kartu kredit 0% sih untuk beberapa bank ya programnya. Mungkin sekarang nggak semuanya 0%, cuma kalaupun nggak 0% ya masih kecil dan 0,50% itu menurut saya masih lumayan kecil gitu. Apalagi kan tujuannya untuk pergi ke kantor kan. Jadi harapannya akan membantu pergerakan Kak Yume sendiri. Jadi bermanfaat lah meskipun bayar lebih dikit untuk servis gitu. Tapi balik lagi ya, ini ke kepercayaan dan mungkin keinginan Kak Yume. Cuma menurut saya nggak masalah gitu. Terus solusi untuk menghindari utang yang tidak sehat dan menjerat. Catat Kak Yume. Itu menurut saya. Dan kalau setiap pakai kartu kredit menurut saya harus yakin sih bisa dipakai uangnya ya. Gimana sih maksud saya? Setiap penggunaan kartu kredit harus yakin itu akan dibayar full, penuh. Jadi jangan sampai ada utang di kartu kreditnya karena nanti ada bunganya. Itu sih. Terus utang tapi sebenarnya kan bukan cuma kartu kredit ya. Tapi intinya mau utang dimanapun harus catat sih Kak. Kalaupun misalkan utang ke orang tua, utang ke temen, atau utang kemanapun, saya nggak sarankan utang ke pihak-pihak yang memberikan nominal yang besar dengan bunga yang gede, tapi eh, nggak ada persyaratan yang jelas kayak misalkan kita ngutang di kartu kredit gitu. Itu dihindari banget. Jadi kalau bisa catat ya Kak, apalagi kalau uangnya lumayan gede, kalau bisa pakai surat deh kalau mau. Biar lebih pasti, karena mau temen deket kayak mau siapa, agak berat sih emang kalau utang apalagi kalau nggak kecatat. Makanya saya kenapa sangat merekomendasikan kalau mau ngutang dulu nggak masalah kok pakai kartu kredit karena jelas kecatat di statement jelas, terus termsnya jelas, terus kadang kita bisa negosiasi kalau kita punya iktikat baik dengan banknya gitu. Kayak saya beberapa kali sering kok nanya, Kak, ini boleh diubah dulu nggak ya? Misalkan saya nelfon ke CS, Kak, ini bisa diubah nggak ya ke 6 bulan 0% gitu. Kadang tuh mereka ada promo, oh bisa Kak gitu, bahkan kita bisa sampai 12 bulan, oh boleh banget gitu, misalkan lagi butuh banget gitu. Jadi itu saran dari saya. Maaf ya saya bias, saya bukan 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 orang kartu kredit padahal. Maksudnya saya mau pengguna kasual aja, cuma menurut saya itu yang sederhana gitu untuk menjawab pertanyaan yang Kak Yume. Dan untuk menghindari utang ya harus dicatat ya Kak. Dan kalau misalkan utang konsumtif ya kurang-kurangin dulu deh Kak pakai kartu kredit ya. Kalau utangnya produktif misalkan untuk usaha atau mungkin untuk beli motor seperti yang Kak Yume bilang, go for it silakan. Karena itu produktif kan. Karena dengan motor Kak Yume bisa ke kantor dengan nyaman, terus pulang lagi, habis itu istirahat gitu. Dan bisa menghemat transport. Mungkin nggak ada transportasi umum di deket tempat Kak Yume atau mungkin mahal transportasi umumnya, itu bisa banget terjadi.
Jadi silakan ya Kak disesuaikan. Oke, ternyata itu aja pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya Kak Yume. Kalau misalkan ada pertanyaan lain silakan ditanyakan Kak Yume. Atau mungkin teman-teman lain yang nonton punya pertanyaan, boleh banget. Kalau pertanyaan panjang, mau lewat email boleh ke kontak.noviaklana@gmail.com atau langsung aja tulis di kolom komentar. Sekian dari video kali ini. Ditunggu ya teman-teman yang lain untuk dijawab pertanyaannya. Saya tahu masih lumayan banyak di email maupun di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!